Saya bicara dengan Pak Sukri. Oh iya, saya sendiri. Ya, saya mohon maaf ya Pak, saya terlewat hubungi Bapak. Tadi saya ada panggilan lain. Saya bercoba kita janjikan hari ini. Oh iya, saya ingat kemarin seminggu yang lalu kayaknya ada yang ini minta dihubungkan dengan marketing expert Facebook setengah Iya. jam ya. Ada panggilan dalam 45 menit Pak. Oh oke. Oke ya. Jadi mulai ya Pak. Oke, panggilan akan direkam untuk jenjang kualitas dan juga pembelajaran Facebook. Dan kita akan waktu dalam 45 menit. Dan tujuan saya hubungi Bapak hari ini ya. Pertama sekali, saya akan ambil tujuan Bapak beriklan. Lalu saya akan sharekan beberapa tips dan juga rekomendasi yang bisa Bapak gunakan. Dan adanya juga panggilan lanjutan untuk kita membahas hasilnya. Oke, saya akan jaga akun Bapak selama 28 hari. Dan yang terakhir, saya akan sharekan beberapa cara Bapak bisa implementasi cara iklan yang benar. Oke. Jadi untuk sekarang ini Bapak depan komputer atau laptop? Oh ada ya, kalau boleh saya nyalakan juga kalau misalnya disuruh butuh. Iya. Oke. Ntar ya. Oke, saya sudah online dan sudah di pengolah iklan. Oke, di pengelola iklan ya. Iya. Jadi untuk ini bantu saya terlebih dahulu Pak untuk verifikasikan nombor akun iklan. Bacakan Pak di terakhir. Saya ada dua. Yang utama itu kan kemarin akunnya ini ya, apa namanya, akun Facebooknya dibatasin lagi, sudah 2 kali, sudah 2 akun lah. Sekarang saya pakai akunnya adik saya, akun Facebooknya, tapi akun bisnisnya masih satu, masih bertahan. Yang terakhir disebutin semua ya nomornya. 4 digit terakhir. 646 terakhir, satunya 646. 646 ya. Oke, makasih ya Pak. Sama yang satunya itu 530. 9530. Oke, saya mohon maaf ya Pak, untuk yang 9530 itu saya nggak punya akses. Saya cuma hanya ada akses kepada akun yang 7646. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, dan untuk ini saya percaya bahwa Bapak jualannya adalah kursus kan untuk AutoCAD. Oh, untuk Mbak drawing dari Malaysia ya? Kok bahasanya seperti Iya. Oh, terkira Iya, dari Malaysia. Tapi kita punya kantor di Singapura, Pak. Oh iya, tapi Ibu bisa paham cara saya ngomong kan? Cara saya bicara. Bisa. Iya. Bisa, Pak. Ya, Bapak yang ngerti. Cuma saya khawatir kalau Bapak nggak bisa ngerti. Tapi kalau Bapak nggak bisa ngerti, Bapak bilang sama saya, nanti saya akan ulang kembali, Pak. Oh, baik. Oke ya, makasih ya. Dan untuk sini saya lihat ada beberapa produk yang Pak jualkan dalam satu akun ya. Iya, kita kan kliennya kecil-kecil. Mungkin kedepannya bisa bantu gimana dapat itu apa digital Facebook marketing partner. Itu harus ada syaratnya apa aja. Harus spend agensi belum. Ya, kalau agensi partner ini memang pertama sekali kalian perlu spendnya agak lumayan tinggi ya, di mana mungkin per kliennya itu per akun bisa perlu spend antara $10,000 dalam satu bulan. Oh begitu, harus ada satu. Iya. Tapi kalau misalnya kliennya bisnis kecil, small business kan nggak bisa ada yang $10 gitu. Iya, kalau untuk ini Bapak nggak bisa menjadi official Facebook lagi, Pak. Oh begitu, harus yang gede-gede ya. Oke. Benar. Oke, cumanya mungkin kalau Bapak mau meningkatkan kepercayaan klien Bapak ini kepada kalian sendiri ya, kepada agensi partner ini, Bapak bisa lakukan seperti tes-tes yang berada di Facebook sendiri, yaitu blueprint test. Oh iya, yang bayar itu ya, $75 itu. Kalau untuk ini 250 juga Pak harganya, $150. Oh gitu. Ya, tapi untuk ini Bapak perlu ambilnya satu kali aja. Sebagai contoh kalau gagal ya, Bapak perlu ulang kembali, tapi dalam masa selepas 6 bulan. Tapi bayar lagi. Kalau ngulang bayar lagi. Iya, benar. Iya. Wah, ribet. Berarti kalau kita sarankan, iya benar. Berarti kita sarankan Bapak pelajari ke semua blueprint courses-nya terlebih dahulu sebelum Bapak ambil tes tersebut, Pak. Banyak sekali, tidak kalau untuk mengelola iklan klien tidak harus apa namanya lulus semua teori-teori blueprint.
Oh, kalau Google itu, Iya, Google gratis semua loh kursusnya. Kita dapat iya sertifikat, kalau semuanya gratis, hmm. free. Ya kalau untuk ini Facebook maaf Pak, memang kita ada sebab kita ikut sekali dengan online courses, adanya video semua dan sebab tu untuk ini hanya mereka yang benar-benar udah mahir tentang Facebook course baru bisa diambil tes itu. Oke. Baru dikatakan official, iya. Okey. So jadi untuk dari segi settingan iklan sekarang ini saya lihat memang ada beberapa kempen yang sedang aktif. Iya. Okey, di mana pelbagai objektif yang Bapak lakukan ya, ada yang mengarahkan ke pesan iaitu ke message campaign. So, jadi untuk advertising Bapak sendiri ya, kalau saya lihat dari segi data pixel masih lagi aman. Tapi untuk kalian sendiri apa objektif utamanya untuk per klien ini? Adakah hanya untuk branding ataupun meningkatkan sales atau gimana Pak? Karena kita yang kecil-kecil, jarang mereka yang branding ya, jarang yang business Hmm. owner. Kebanyakan itu reseller, kemudian bisnis kecil, small business, mereka Mm-mm. semua penjualan. Untuk Mm-mm. branding-branding itu jarang sekali yang melakukan itu. Jadi Mm-mm. ya paling kalau branding iklan saya sendiri aja, maksudnya yang Indonesia Digital Marketing tak promosi. Kalau yang lain semua pengen penjualan, tapi kan penjualannya berupa chat, komunikasi langsung, pesan bisa WhatsApp Hmm. atau bisa Mm-mm. karena tipikal pasar di Indonesia seperti itu. Ya saya tahu sih Betul. karena kita Iya. coba beberapa pakai e-commerce toko online. Nah di sini masyarakatnya hmm, apa internetnya mungkin tidak seperti di Malaysia ya. Kalau di sini itu Mm-mm. kecepatan internet masih banyak yang lambat. Jadi kalau diarahkan ke Iya. toko online yang agak berat atau website atau landing page masih mending. Tapi kalau e-commerce Mm-mm. itu agak berat, jadi tidak cocok. Seperti itu sih. Mm-mm. Karena kita kan Hmm. udah menjalankan ribuan campaign kan, jadi tahulah mana yang tidak apa namanya tidak bekerja dengan baik, mana yang bekerja dengan baik, yang menguntungkan. Cuma Mhm. paling kendalanya di beberapa ini ya, itu yang paling utama sih kalau di Facebook itu privasi polisinya ya, kebijakan privasinya Mhm. itu. Eh, Mhm. Sering kita tidak tahu sistem seperti apa caranya, sehingga kadang aktivitas-aktivitas yang tidak normal cuma misal apa ya Mhm. jaringan internet aja kadang mati wifi-nya sementara kita bikin iklan Mhm. kok tiba-tiba Mhm. akunnya dinonaktifkan lagi, nunggu lagi Mmm. peninjauan manual. Terus beberapa tipikal iklan misal herbal itu kadang udah beberapa kali apa namanya dipromosikan cukup bagus tapi tiba-tiba kok akunnya dinonaktifkan padahal nggak tahu apa Mhm. yang melanggar di iklan itu. Saya pikir Mhm. kalau herbal kayak akar-akar itu kan bukan obat-obatan farmasi. Maksudnya tidak berbahaya Mhm. sih, tidak ada efek-efek yang mengganggu kesehatan lah. Mhm. Artinya Mhm. itu Mhm. barang sudah secara umum di masyarakat diterima. Misalnya juga di dunia juga diterima. Misalnya akar bajaka itu ya mungkin eh, Mhm. Mbak Ibu perlu tahu bahwa di Indonesia ada namanya pohon bajaka. Itu kan Mhm. kayunya itu jadi obat. Nah, itu herbal bisa dijadikan penyembuh jadi sangat-sangat banyak sekali permintaannya. Nah, akun iklan saya yang terakhir itu tak coba promosikan itu sama klien Mhm. jalan berkali-kali jalan. Terakhir sisa satu itu aja yang aktif. Kan saya punya dua akun iklan aktif nih sebelum yang 530 itu kan baru. Nah, yang sekarang yang Ibu akses itu sama yang sebelumnya akun pribadinya kan akun Facebook itu selalu punya dua akun iklan, satu bisnis, satu pribadi. Nah, pribadi ini yang Mhm. dianggap bermasalah dan setelah saya ajukan banding, tiba-tiba tim Facebook bilang, oh Mhm. tidak bisa lagi akunnya sering melanggar berkali-kali. Nah, masalahnya tidak dijelaskan mana pelanggaran yang berkali-kali ini. Jadi Mhm. sebagai etika bisnis, dari tim Facebook Mhm. harus betul-betul ngasih tahu bahwa ini loh yang Mhm. pelanggarannya agar supaya kita tidak ulang-ulangi terus. Karena sangat Mhm. memusingkan. Ibu tahu, klien saya ratusan misalnya. Saya jalankan iklan Mhm. mereka semua yang kecil-kecil. Begitu akun Mhm. iklan dinonaktifkan, saya yang pusing. Kenapa? Hitung-hitungannya loh, itu satu orang misal cuma 200.000. Udah sementara jalan terpotong 50.000. Sisanya saya harus hitungin satu-satu. Wah, pusing sekali saya. Dan saya tipikal orang yang tidak mau ngomong ke klien bahwa akun dinonaktifkan, uang habis. Tidak, semua saya yang tanggung. Terkadang dari Facebook itu Mhm. tidak dikembalikan saldonya, tidak mau tahu. Artinya kalau saya saldo duluan, transfer misalnya
5 juta ke akun, sudah terpotong 2 juta, masih ada sisa 3 juta, itu nggak bisa lagi kita pakai kalau akunnya dinonaktifkan. Kita ngadu ke admin, chatting cuma ngasih link-link pijakan privasi aja, nggak ada solusi. Padahal itu kan uang kita, artinya uang klien saya. Dan saya harus ganti rugi itu barang. Untung saya sih, berapa sih untung saya untuk mengelola satu iklan? Kalau mereka terampil 200.000, saya cuma ngambil 46.000. Ibu harus catat itu baik-baik. Karena saya selalu memikir jangka panjang. Support ini UMKM biar mereka bisa berhasil. Untuk keuntungan bisa belakangan, jangka panjang. Saya bikin satu iklan setengah jam. Karena saya tipikal carousel, 10 foto untuk UMKM. Siapa yang mau bikin iklan dengan jasa 46.000 untuk setengah jam? Tidak ada kan? Tapi saya selalu mikir jangka panjang untuk membantu Ya, mereka. saya Karena maaf ya Pak, ya saya tahu kalau dari, sebelum itu terima kasih ya Pak karena share. Ya saya tahu kalau dari segi ini ya memang Bapak mau pun bantu kalian juga kan untuk beriklan dan waktu jangka masa panjang, mereka pasti akan menggunakan services dari kalian sendiri. Tapi untuk Facebook ini memang kita perlu menjaga polisi Pak. Memang pertama sekali dari segi copyright yang Pak gunakan, dari segi foto maupun video, dan juga dari segi settingan akun ini. Contoh untuk akun pribadi ya Pak, Bapak hanya bisa gunakan 2 BM dan 1 business manager, hanya ada maksimal 5 akun iklan. Oke. Ya, jadi sekiranya kalau Bapak mau lebih dari limitasi yang telah ditetapkan oleh Facebook, Bapak akan dinonaktifkan dari segi akun iklan. Kalau tidak pun akun pribadi Bapak akan di-restricted. Maksudnya Bapak nggak punya akses langsung untuk beriklan sama sekali. Di mana sistem perlu review dan juga untuk verifikasi. Iya. Begini, kalau ada sistem seperti itu, harusnya kan langsung otomatis. Artinya kan semua seperti itu bisa dibikin aturan. Artinya, kalau misalnya seseorang ingin menambahkan akun bisnis menjadi 6, atau akun 6 menjadi 6 akun iklan dalam satu akun bisnis, secara otomatis kan sistem harus menolak itu. Jangan bikin aturan seperti itu, tapi di sistem tidak ada pencegahan. Terkadang dari Facebook itu selalu tidak ada pencegahan, cuma ada judge. You guys judge menghakimi saja. Oh, Anda melanggar, tapi tidak ada pencegahan. Kalau kita di Google, saya kasih tahu ya, kalau di Google ya, kalau ada iklan yang melanggar, misal copywriting yang melanggar, mereka akan ngasih tahu dan ngirim email. Kita tinggal edit saja, semua clear. Saya sudah bertahun-tahun lebih lama di Google dibanding Facebook, sekalipun akun saya tidak pernah yang namanya dinonaktifkan oleh Google. Terus kalau ada masalah, pasti ditelepon sama orangnya, stafnya mereka. Meskipun anggaran iklan saya kecil, beda di Google, saya habis ratusan juta sudah. Kalau dulu di di Google cuma 1 juta, 1,5 sebulan, tapi service mereka sangat bagus. Sedikit saja permasalahan, pasti akan disupport, ditelepon atau email. Berbeda dengan Facebook, nggak ada sama sekali. Paling kita yang hubungin via chatting. Chatting cuma dikasih link tiket sama link privacy. Masalahnya sangat merugikan. Sudah menaktifkan, uang nggak bisa balik, terus lama sekali, kadang nggak kelar. Sebenarnya di dalam etika bisnis seperti itu dilarang. Artinya kalau ada uang orang itu harus dikembalikan, itu aturan bisnis. Meskipun sudah ada tercatat bahwa tidak di Facebook tidak ada pengembalian dana. Oh, aturan seperti itu kalau dihitung-hitung dalam agama itu sudah dosa. Kalau dalam etika bisnis itu nggak boleh, nggak benar. Tapi kalau dalam hukum mungkin benar aja. Karena kan yang punya pelaku kan Facebook, mereka bisa bikin aturan apa aja. Dan kita sudah menyetujui itu. Tapi dalam etika bisnis itu nggak boleh. Dalam agama itu dosa. Nah, kemudian itu tadi masalahnya pencegahan. Kita paham bahwa banyak sekali advertiser di Facebook. Nah, itulah apa konsekuensi dari bisnis. Anda menerima banyak advertiser. Anda harus siap dengan konsekuensi itu. Bikin rule, aturan yang betul-betul adil, win-win solution, 50-50. Bukan aturan yang sangat memberatkan. Dan ingin cepat. Maksudnya cepat, ya nggak usah ribet lah. Biarlah akun dinonaktifkan. Orang kan bikin akun iklan lagi mudah. Oh iya mudah, tapi kita yang ribet. Aset di iklan sudah banyak,
audiens. Terus juga tadi begitu banyak campaign yang jalan, kita harus ngitungin satu-satu. Wah, sangat-sangat ini apa namanya, nggak tahu, saya bilang, saya jujur-jujur aja ya, kalau ngomong sama orang Facebook, saya akan bilang Facebook sangat jelek, kita kasih semua kurang-kurangnya. Begitu juga dengan orangnya Google, kalau dinelponin saya, kadang saya komplain juga di beberapa kekurangan mereka. Tapi secara yang membuatnya kita apa namanya, adil nggak adil, sangat-sangat jauh antara, sejujur aja, Google sama Facebook. Di Google nggak ada sama sekali apa namanya yang sangat-sangat memberatkan. Mereka juga ada privacy, mereka juga ikut aturan sama dengan apa namanya Facebook, sama-sama di Amerika, USA, perusahaan sama, aturan sama, tapi aturan dari pemerintah sama, tapi perlakuannya apa namanya, aplikasinya sangat-sangat berbeda. Saya nggak ada hak untuk menjudge Facebook, saya ingin cuma membela apa namanya mengatakan apa namanya, menyampaikan hak saya. Saya sangat-sangat apa namanya, kita sebagai klien sudah, bukannya sudah memberi uang yang banyak, enggak, maksudnya sudah berkontribusi cukup buat Facebook. Kita di Indonesia, small business, sama-sama ingin maju di dalam Facebook, tapi kita lihat dari Facebook, ya itu tadi, masalah privasi sangat-sangat kita nggak tahu apa ya, semua orang sangat mengeluhkan itu. Saya juga tahu bahwa beberapa produk mungkin multi level dan farmasi yang tidak aman, obat kuat dan lain-lain, kita pengelola iklan pasti selalu tolak itu, karena itu sudah aturan yang pasti, tidak boleh ada barang itu. Tapi hal-hal yang kadang sepele, fashion, baju misalnya, fotonya nggak tahu, sepatu dan lain-lain, tidak ada di dalam privacy seperti itu, iklan seperti itu ditolak. Copywriting ada yang rancu misalnya. Jadi kita pengiklan itu, padahal sudah berkali-kali kita baca kebijakan privasi, pelajari semaksimal mungkin, tapi masih aja seperti itu. Jadi kadang saya agak ragu menerima iklan. Setiap kali bikin iklan, naikkan iklan klien, selalu merasa ada perasaan, aduh, begitu iklannya aktif nggak ya, ditolak nggak ya, selalu seperti itu, was-was. Jadi agak berat berbisnis dengan Facebook, karena setiap kali kita menaikkan promosi, pasti selalu ada pikiran bahwa akun iklannya akan dinonaktifkan, karena kita nggak tahu, nggak ada patokan, tidak ada aturan pasti atau baku di situ. Banyak yang masalah persepsi. Kadang AI, mesin artificial intelligence-nya yang menolak. Kalaupun lolos, tiba-tiba manualnya, orang tim manual yang menaktifkan akun. Padahal kita sudah semaksimal mungkin tidak menerima apa namanya produk-produk atau jasa yang tidak sesuai dengan privasi. Pertama yang tadi saya bilang, saya selalu menolak. Padahal banyak yang masuk MLM. Kadang produknya pun pijat dan obat kuat sudah pasti. Kayak spa pun saya tolak. Karena seperti itu tadi. Setiap kali kita bikin iklan selalu was-was. Ada aturan yang sangat tidak jelas di situ. Platform. Saya juga kadang bikin iklan cepat. Apa namanya, mengakali sistem. Ada apa tools Mbak ini Facebook kok ngomong mengakali sistem? Saya bikin iklan normal saja. Tidak ada mengakali sistem. Tapi di sistem Pak mau baca mengakali sistem. Kadang juga terlalu cepat bikin iklannya. Wah, kenapa bisa terlalu cepat? Orang kerja harus cepat. Emang kita tidak pakai software apa-apa. Justru kadang softwarenya yang software komentar itu spam itu yang nggak dideteksi sama sistem. Itu ada yang apa namanya nyepam di iklan saya, udah ribuan komentarnya, dia terus juga ikut-ikutan komentar, tak blokir. Masih ini lagi masih komen-komen lagi, jadi yang ngotorin iklan saya. Nah, seperti itu sistem nggak deteksi. Saya harus hubungin orangnya satu persatu dari linknya dia, atau cek landing page-nya dan nomor WhatsApp-nya di situ, baru saya hubungin, minta bantu dia jangan komen lagi. Dia bilang itu mesin otomatis, ada fitur untuk blokir. Saya bilang nggak, saya sudah coba blokir tapi selalu muncul komentarnya. Nah, harus seperti itu yang sistem Mbak. Hadangnya kalau Google nggak ada sistem seperti itu, pasti dibasmi sama dia. Di Facebook masih lolos saja tool-tool seperti itu.
Nah, yang itu seperti itu perlu Mbak apa namanya selesaikan, bukan di kitanya. Kita bikin iklan cepat dianggap terlalu cepat menggunakan alat fitur. Kemudian juga kita apa namanya eh, tadi kita bikin ini iklan yang banyak dipikir mengakali sistem. Padahal saya nggak tahu sistem apa yang diakali. Pakai emoticon gitu. Kita emoticon kan untuk mempercantik copywriting. Beberapa emoticon, oh dibilang apa menyamarkan menyamarkan arti kata. Seperti itu sebenarnya sangat lucu bagi saya. Kita ingin mempercantik tapi dianggap apa namanya menggabungkan makna kata. Seperti itu sih ada terlalu banyak hal di Facebook, intinya seperti itu. Kita tidak tenang menggunakan platform Anda karena tidak ada aturan yang jelas di situ. Oke. Ya, makasih ya Pak. Oke, itu jadi saya memang ngerti kalau dari segi memang Bapak juga mengalami kesulitan untuk beriklan dan untuk membantu advertiser Bapak sendiri. Tetapi kita ada penyebab sendiri Pak, kenapa kita perlu lakukan polisi kayak gini. Sebab apa? Pertama sekali Bapak nggak bisa comparekan Google sama Facebook Pak, sebab kedua-duanya berbeda. Oke, pertama Google mau kepada search engine. Manakala untuk Facebook ini motif utamanya permulaan adalah untuk kita komunikasi antara keluarga ataupun teman-teman. Oke. Dan di mana yang kalau di ahli Facebook sendiri ada yang umurnya seawal umur 13 tahun atau 14 tahun hingga yang sehingga umur 60 tahun yang menggunakan Facebook. Sebab itu Facebook sendiri kita perlu mengadakan ataupun perlu menetapkan ini policy yang perlu diikuti oleh advertiser. Di mana kita perlu pastikan enggak yang overclaim dari segi copywriting, enggak ada menggunakan emoji yang memberikan kata-kata yang tertentu. Okey, di mana foto ataupun videonya juga enggak bisa yang terlalu ataupun terlampau menunjukkan perdana dari segi badan ataupun yang menunjukkan kekerasan ataupun negatif. Ya, so jadi untuk ini memang kita sendiri Facebook ada penyebabnya. Okey, kenapa kita perlu menggunakan polisi kayak gitu. Sebab itu kita sarankan Bapak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh polisi. Pertama, pastikan macam saya bilang tadi, nggak bisa emoji, nggak bisa overclaim. Bapak sendiri tahu kan apa yang nggak bisa, apa yang perlu dilakukan. Ya, cumanya mungkin untuk apa yang telah Bapak bicara tadi, saya akan coba untuk memberikan feedback kepada tim engineering supaya mereka bisa perbaguskan lagi sistem. Okey, cumanya dari segi polisi sendiri saya nggak bisa lakukan apa-apa, itu memang dari HQ sendiri daripada Facebook sendiri untuk menjaga pengguna ataupun ahli-ahli Facebook. So jadi untuk dari segi masalah dari beriklan ya Pak, mungkin Bapak bisa aja buat secara umum ya. Okey, pastikan Bapak buat ya, mungkin bisa aja diterangkan tentang khasiat tentang produk tersebut. Dan kalau Bapak menggunakan penjualan tentang ubat kesihatan ataupun ubat herbal kan, pastikan Bapak nggak ada meletakkan seperti dengan menggunakan herbal ni pasti akan jadi sihat dalam 7 hari. Itu pun nggak boleh Pak. Iya. Kita nggak Itu pernah kayak seperti itu, tapi tetap juga ditolak. Sangat tidak tahu. Nggak tahu tim ini yang mengecek ini tim apa? Apakah tim orang Amerika sana yang tidak mengerti bahasa Indonesia atau seperti apa kok? Enggak. Tapi kok dinonaktifkan akunnya, padahal udah lama jalan itu iklan. Satu aja iklannya, iklan herbal itu. Okay. Maaf ya Pak, saya cakap sedikit ya. Okey, ini ada beberapa faktor juga menyebabkan iklannya itu disebabkan. Kalau bukannya disebabkan oleh iklan itu sendiri, tetapi kemungkinan admin Bapak, mungkin admin ada beriklan di akun yang lain, okey, yang telah diblokir. Dia akan efek kepada akun-akun yang lain juga. So, contoh admin itu ada pernah post perkara yang negatif di mereka punya profil pribadi. Itu juga akan efek kepada akun ataupun business manager. Itu berkait rapat Pak. Ya, sebab itu sistemnya terlalu ini. Saya lihat juga Facebook seperti itu ya. Misalnya kalau kita bikin iklan ya, iklan carousel nih. Begitu kita mau upload foto, selalu muncul tuh peringatan merah gitu. Padahal kan masih dalam proses. Coba selesaikan dulu. Selesaikan proses, tunggu beberapa detik, baru kamu kasih muncul error itu. Tiba-tiba
error-error. Oke, itu Padahal oke, kan masih masa error proses itu kayak maaf ya gitu. Pak, Heeh. ngerti Pak. Tapi kadang-kala yang error yang itu bukannya iklannya itu nggak bisa berjalan, kemungkinan Bapak perlu perbetulkan format ataupun ada masalah dari segi URL itu aja. Yang di mana ke sistem mendapati oke mereka trigger dari sistem oh ini URL-nya itu mungkin kurangnya www sebagai contoh ataupun di fotonya itu salah format. Iya, paham Ya. saya. Maksudnya kan Hmm. masih sementara proses. Kita kan misalnya mau masukkan, kan carousel bisa sampai 10 foto tuh. Nah, kita baru upload 2. Tiap kali upload selalu muncul errornya. Kan padahal Iya. masih proses. Saya paham. Iya. Cuma kan seperti itu mengganggu. Artinya sistem pengelola iklan ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, artinya sebelum ngomong menertibkan privasi, menonaktifkan akun, perbaiki dulu pengelola iklan Anda. Betul-betul bekerja secara maksimal. Nah, sekarang Kalau oke. kita lihat seperti banyak Ya, saya sekali mohon maaf ya Pak, tapi akun kita punya uh, kita punya panggilan pun agak udah hampir waktu 45 menit kan. Sebenarnya mungkin saya bisa recap aja. Oke, saya ngerti apa yang Bapak masukkan tentang errornya itu. Tetapi kemungkinan kenapa sistem buat kayak gitu ya? Sistem mau memudahkan kalian juga supaya tahu oke di mana errornya itu. Supaya nanti apabila udah kejauhan, Bapak kan menggunakan carousel. Nanti kita khawatir nanti Bapak nggak ketemu di mana error tersebut. Dia agak sukar untuk Bapak lihat, oh ini salahnya di copywriting. So ini salahnya di URL kayak gitu. Berarti setiap kali Bapak edit, dia akan muncul error. nah Tetapi, sedangkan kalau Bapak aktifkan kembali ataupun refresh, sebenarnya error itu nggak ada. Itu hanyalah trigger yang sistem dapati ada mungkin yang perlu nah diperbutkan. Tetapi apabila di refresh, sebenarnya iklan itu bisa berjalan aja, Pak. oke, Nggak ada masalah. saya khawatir yang seperti itu lagi yang dijadikan alasan untuk akun dinonaktifkan. Karena sering-sering seperti itu muncul error. Oh, ini kok dia bikin iklan selalu muncul seperti itu. Error nanti dibaca sama mesin artificial intelligence karena dia sangat cerdas, bukan algoritma. Nanti dipikirnya kita melakukan hal yang ini, yang melanggar. Akhirnya akun dinonaktifkan lagi. Kan seperti itu sangat membingungkan. Saya sih nggak masalah yang hal-hal seperti itu, cuma intinya jangan dinonaktifkan iklannya. Masalahnya setiap kali dinonaktifkan nggak pernah ada solusi tentang itu, cuma dihakimi aja, dihakimi tanpa ada ini apa namanya, dihakimi tanpa ada banding seperti itu. Kalau untuk ini Itu Bapak aja bisa sih. langsung dibandingkan kan Pak? Kalau sebagai contoh kalau akun itu disable, Bapak bisa aja klik di tombol untuk di review buat perbandingan. Nanti sekiranya nggak ada masalah langsung dari akun iklan ataupun iklan Bapak, iklan itu akan diaktifkan seperti biasa Pak. Dan sebagai contoh Bapak mendapati bahwa sistem ada masalah tagihan ataupun membuat lebih tagihan, Bapak bisa kembali kepada tim CS kami dan beritahu, oh ini saya rasakan bahwa kalian adanya tagihan yang salah. Oke, Bapak bisa screenshot, kirimkan kepada mereka, bisa review kembali. Saya nggak Dan ada masalah apabila dengan saja, tagihan. Saya cuma masalah kalau, dengan itu privasi polisi dibikin lebih jelas lagi biar kita advertiser itu tenang bikin iklan. Kita nggak pernah tenang bikin iklan. Oke, Saya pernah mungkin berhenti pengen buka jasa iklan Facebook. Mending saya bikin jasa training aja sama jasa iklan Google, jasa bikin website, toko online daripada jasa iklan Facebook. Karena itu terserah seperti Pak, itu itu. tergantung apa yang Bapak sendiri. Sebab ini yang telah ditetapkan oleh Facebook, ini yang saya bisa bantu untuk marketing strategi. Yang mungkin apa yang Bapak bisa praktikkan untuk dari segi settingan, apa yang saya bilang tadi, pastikan Bapak mengikuti limitasi yang telah ditetapkan oleh Facebook. Oke, dari segi berapa jumlah akun iklan, berapa jumlah BM. Oke, dan untuk dari segi iklan Bapak tayangkan, untuk iklannya pesan sebagai contoh. Oke, kita sarankan Bapak untuk gunakan WhatsApp business secara langsung. Jangan gunakan URL WA. Sebab kita khawatir itu pun salah satu penyebab juga kenapa iklan Bapak itu bisa diblokir. Iya, Sebab saya nggak Bapak hanya pernah pakai URL WA di tujuan iklan. Iya. Kita nggak pernah seperti itu, kan sudah ada ini tombol WA. Kalau memang ini sebenarnya yang tadi, kalau kita hal-hal yang menjadi pelanggaran itu dicegah aja dengan sistem Anda. Jangan kita dibiarkan melakukan itu. Itu loh maksudnya. Namanya aturan itu Anda harus bikin pencegahannya supaya orang-orang tidak melakukan itu. Misal foto banyak porsi kulitnya, jangan diterima dong. Jangan biarkan iklan kita lolos aktif,
Tetapi Anda kemudian ini menyatakan itu pelanggaran. Anda harus menciptakan pencegahan. Seperti itu bagus. Nah, So, jadi mungkin kalau untuk ini sebab apa panggilannya akan direkam ya, oke? nggak Dan masalah mereka ya. akan review kembali, iya, nggak apa-apa. Semuanya saya mau bilang, oke, nanti apa-apa sekali apa yang telah kita diskusikan, saya akan beritahu sama tim engineer kami ya. Ini adalah feedback daripada advertiser. So kemungkinan di masa depan mereka akan perbaguskan lagi sistem. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Pak, oke, dengan Iya, feedback yang terima telah kasih Bapak kembali berikan. telah memberikan Iya. waktu dan kesempatannya. Iya, jadi mungkin untuk apa yang saya bisa lakukan hari ini, saya akan sharekan beberapa insight dan juga update yang bisa Bapak praktikan. Oke, Baik. tapi kalau sekali ada segi settingan iklannya message, setakat ini pun nggak ada apa yang perlu diperbetulkan. Cumanya, kita sarankan untuk satu campaign, normalnya kita sarankan 2 aset ataupun paling ideal 4 aset. Dan 4 maksimal 8 aset. aset dalam satu campaign. Maksudnya 8 aset? 8 aset set iklan. Grup iklan, set iklan. Iya, minimal 2 set iklan dalam satu campaign, paling ideal 4, maksimal 8 set iklan. So, apa kita buatnya hard itu ya Pak? Supaya nanti sistem bisa, supaya sistem nanti bisa mempelajari sepenuhnya dan lebih mudah untuk mereka mendapatkan 50 hasil dalam masa 7 hari. Saya cuma selalu bikin satu campaign, satu iklan aja, satu iklan. Iya, itu bisa juga. Tapi kalau Bapak mau, saya contoh Bapak mau bedakan di mana satu pemisah yang bagus, Bapak bisa aja buat 2 set iklan di mana Bapak bedakan. Oke, mungkin aset pertama ini split testing. Ya, kalau nggak split testing pun nggak ada masalah. Bapak aktifkan pengoptimalan anggaran kampanye. Biar sistem secara otomatis, mengirim biaya iklan lebih kepada winning aset itu tadi. Saya mau nanya, Mbak, itu ada iklan saya satu itu, Redescat itu, kenapa dia tidak jalan ya? Kemarin sudah aktif 2 hari kayak nggak jalan sama sekali. Kenapa? Ya, mana satu? Redescat, tapi sudah saya hapus nama kampanyenya Redescat 12. Padahal ya, itu kita perlu lihat kembali settingan Pak. Sebab Bapak hapuskan pun saya nggak tahu apa yang Bapak settingkan. Iya. Tidak, itu cuma kayak sama. Kita kan udah jalankan iklannya 12 kali. 11 kali sudah bagus saja, yang ke-12 kalinya ini kok dia nggak jalan aktif. Kita lihat juga audiensnya luas kok, sekitar 300.000 lebih audiensnya. Sekarang tak tambah ke 1 juta audiens. Nggak tahu sudah aktif tapi masih nggak jalan. Kenapa ya kira-kira? Kalau untuk ini ada beberapa faktor Pak. Mungkin dari segi settingan iklan itu sendiri, kalau tidak pun, ada masalah dari sistem, yaitu mungkin bug issue, di mana kita perlu reset ulang, tapi normalnya Bapak perlu lihat dari segi pemisah Pak. Kemungkinan pemisahnya itu udah terlalu banyak Bapak gunakan di campaign ataupun di iklan yang lain. Itu yang menyebabkan iklannya itu tumpang tindih. Sudah terlalu sering digunakan. Sering digunakan, kalau tidak pun Bapak menggunakan pemisah yang sama di iklan yang berbeda. So nanti itu yang menyebabkan dia tumpang tindih. Wah, agak aneh seperti ini menggunakan kalau kliennya berbeda tapi targetnya sama kan harusnya nggak masalah. Pemirsanya sama. Enggak. Pemirsanya sama. Enggak ada yang sama pemirsanya. Itu kok cuma satu iklan aja yang kayak begitu. Yang lainnya kan enggak ini normal aja. Maaf ya Pak. Untuk ini persamaannya mungkin kalau Bapak gunakan broad audience, di mana Bapak hanya pilih lokasi sama umur. Iya, sudah. Sekarang tak coba broadkan ini. Tak broadkan, nggak tahu nanti. Itu yang menyebabkan iklannya itu pun akan jadi tumpang tindih Pak. Sebab sistem mengalami kesulitan. Oh, ini adalah pemisah yang telah saya kirimkan tadi. Kenapa pemisah yang sama juga saya akan kirimkan? Sebab itu kita lebih sarankan, semua settingannya itu berbeda Pak. Supaya nanti tumpang tindihnya itu nggak terlalu tinggi. Dan di mana Bapak nggak akan membuatkan adanya internal konflik, persaingan antara iklan Bapak itu. Jadi aneh, saya nggak gimana ya kalau misalnya klien saya nggak bisa ngelayani klien yang sama, berarti di bisnis yang sama. Seperti itu. Apa harus bikin satu akun satu klien? Wow, harus berapa banyak akun iklan yang saya bikin? Sementara Facebook. Iya, Facebook itu kalau kita bikin akun baru, pasti dia nolak tuh. Kalau misalnya kita bikin akun Facebook baru, akun iklan baru, langsung ditolak sama sistem. Ya, melainkan kalau mereka
bisa aja attach Bapak itu menjadi admin ataupun editor Pak untuk akun klien itu sendiri. Iya, Oh, sebab kalau untuk ini kita lebih sarankan Bapak bedakan, tapi kalau memang Bapak nggak ada cara lain, ya bisa aja digunakan. Cumanya itu yang penyebabnya iklan Bapak nggak stabil dan jadi mahal. Soal adanya overlapping, tumpang tindih di bagian lelang. oh enggak, bukan iklannya yang ini kan kampanyenya beda, harusnya sama Iya, iya memang Pak. sesama Maaf ya, dia campaign itu harusnya tidak ini, sesama campaign itu tidak saling bersaing. Tidak Pak. Kalau untuk ini dia akan melihat dari satu akun yang sama. Okey, walaupun Bapak ada 5 kempen yang berbeza, satunya pesan, satunya traffic campaign, lalu lintas kunjungan, satunya iklannya video kan, tetapi sekiranya ke semua pemisahnya itu pemisah yang sama, itu yang tumpang tindih. Sebab sistem melihat dari segi permisah yang Bapak targetkan. Enggak. Kan yang masalah tumpang tindih itu sudah ada juga di insight-nya itu kan. Ada kan di dashboard itu masalah tumpang tindih, nggak ada, saya lihat di situ. Ini Bapak lihatnya di tombol periksa Pak, di bagian saya iklan. Ada yang tumpang tindih tapi bukan yang sini sedikit sekali, cuma satu atau dua aja. Bukan iklannya rada sekali. Nggak tahu kenapa dia nggak jalan. Oke. Untuk ini Bapak perlu cek kembali ya di bagian saya iklan ada tombol periksa. Okey. Kalau kita lihat di sini contoh ada satu saya iklan pembelajaran dibatasi, di bawah nama saya iklan yang SE72 itu ada tombol periksa. Dan di situ Bapak bisa lihat adanya bahagian tingkat tumpang tindih lelang. Untuk ini presentasinya patokannya kita sarankan di bawah 1%. Paling bagus 0%. Maksudnya nggak ada yang tumpang tindih langsung, Pak. Tumpang tindih itu biasa di penargetannya itu karena di satu iklan aja itu satu campaign, bukan antara campaign dengan campaign yang bikin tumpang tindih. Pak, ini antara ke semua campaign, Pak. Seperti apa cara kerja sistem seperti itu dia membandingkan campaign dengan campaign? Ini apa yang telah ditetapkan oleh Facebook dan ini apa yang buat perkiraan oleh sistem sendiri. Di mana dia melihat ada persaingan kompetitif. Saya bikin banyak sekali iklan iklan dengan target lokasi yang sama, nggak pernah tumpang tindih antara campaign. Ada Pak, Bapak yang perlu cek Pak. Bapak perlu cek Bapak pernah cek di tombol periksa? Iya, saya pernah cek di tumpang tindih. Paling 1-2 aja yang tumpang tindih, bukan karena sama campaign. Dia biasanya tumpang tindih itu antara minat dengan minat. Kalau minatnya ngambil banyak, bisa tumpang tindih. Ya, ada kemungkinan kan walaupun kampanyenya itu berbeza kan, tapi Bapak menggunakan ini apa yang saya tunjukkan adalah di bahagian lelang Pak. Okey. Di mana sistem akan cek di setiap pemisah yang telah Bapak targetkan. Okey, mungkin saya iklan pertama ini untuk kempen nombor 1 Bapak gunakan yang tinggalnya di Sulawesi. Untuk saya iklan kempen nombor 2 Bapak masih lagi menargetkan Sulawesi. Umurnya 20 tahun hingga 30. Jadi sistem akan melihat dari segi tumpang tindih lelang itu di lelang itu sendiri iaitu di bahagian pemisah. Tapi sewaktu untuk mengirimkan iklan, okey, Bapak perlu compete sama advertiser di luar, kompetitor di luar. Tetapi sebabkan Bapak punya penargetan adalah sama kan, okey, di dalam akun Bapak sendiri, nanti akan adanya internal konflik. Di mana iklan yang bersaing sesama mereka sendiri itu nggak akan bisa kirimkan. Nggak bisa dihantarkan iklan tersebut. Kerana ada persaingan itu tadi, kompetitif. So mungkin saya bisa kirimkan nanti di email apa itu tumpang tindih lelang dan bisa nggak kalau saya tunjukkan sekarang di mana Bapak bisa lihat data tumpang tindih itu? Iya boleh, kita lihat aja di. Ya, okey. So, jadi untuk ini pertama sekali Bapak tukarkan data kepada 7 hari terakhir. Oke. Udah 7 hari terakhir, selalu kita akan lihat di salah satu campaign namanya adalah SB. 7D 7D konversi tasbih cendana. Di mana lihatnya? Okey, nama campaign Sebi 7D. Itu kenapa? Kita masuk pengolahan iklan atau masuk di rekomendasi di pengelola iklan ya? Okey. Di pengelola iklan kita buat satu persatu ya. Okey, nama kampanye Sebi 7D konversi tasbih cendana.
Sabi 7. Bentar. di konversi tasbih cendana. Oke, 7D, ya 7D, oke. Konversi tasbih cendana. Oke, lalu Bapak lihat di bagian set iklan. Set iklan, oke. Oke. Dan untuk yang ini kita lihat ada nama set iklannya adalah SA. 7D, Ya, oke. So, lalu di bawah nama set iklan tersebut ada tombol periksa. oh ya, oke, periksa. Oke. So, ini data Bapak sudah tukarkan kepada 7 hari terakhir. Mm-mm. Oke, so yang Pak, untuk sekarang ini apa yang Bapak bisa lihat di skrin ya, biaya per konversi adalah Rp22.000. 23, Konversi oke, tasbih. 23.800, oke. Oke, untuk konversi tasbih ada 11. Oke, jumlah Oke, tayangan. jumlah dibacakan 249, jangkauan 4.8, rasio tayangan pertama kali 68.7, sama tingkat tumpang tindih 12,95%. Oh, di sini 0,0. Di set iklan atau di iklannya? Di set iklan, Pak. Di sini tingkat tumpang tindihnya 0,0%. Bapak, ini data 7 hari terakhir, 18 Januari hingga 24 Januari. Sepanjang masa promosi, 20 Oktober 2019 sampai 25 Januari Bapak 2021. tukarkan kepada 7 hari terakhir. 7 hari terakhir. 7 hari terakhir. Oke, yap. Oke. So, jadi untuk ini yang paling penting Bapak fokuskan ya adalah di bagian ratio tayangan pertama kali dan juga di tingkat tumpang tindih lelang. Di mana untuk ratio tayangan pertama kali, ini adalah presentasi orang yang melihat iklan Bapak untuk pertama kali. Berapa orang yang komen, share dan juga like. Oke. Oke, di mana kita sarankan patokannya itu di atas 50%. Sekiranya di bawah 50, oke, Bapak perlu tukar materi iklan. Di mana kurangnya orang yang komen, share maupun like. Okey, dan manakala untuk tingkat tumpang tindih lelang, ini adalah presentasi yang terjadi sekiranya Bapak menggunakan settingan yang sama di bahagian lelang. Di bahagian pemisah. Iya, produknya sama. Produknya beda tapi targetnya sama. Gimana Okey, tuh? sebab tu mungkin Bapak bisa bedakan dari segi interest maupun Bapak bedakan dari segi lookalike. Data pemisah serupa dan juga dari segi interest, Pak. Mungkin untuk ini Bapak fokuskan kepada interest yang nama-nama mobil. So mungkin yang nombor 2 bisa letakkan mereka yang minat berbelanja. Itu yang apa yang kita bisa coba lakukan, Pak, supaya overlapping ini bisa dikurangkan. Sebab ini adalah antara salah satu penyebab iklan Bapak itu nggak stabil dan jadi mahal. Iya, tapi gimana ya kalau kita bikin banyak sekali, waduh, banyak iklan harus dibeda-bedain. Kita nggak hafal semua tuh. Justru audiens itu dibuat untuk mempermudah kita promosi. Kan dikasih nama tuh. Iya, Dikasih nama audiensnya kan. Begitu ingin bikin iklan lagi, pakai audiens itu aja, masuk naiknya sama. Ngapain lagi misalnya dibeda-bedain lah. Kalau memang ini bayar, memang dari sistem, Pak. Saya mohon maaf, Pak. So, jadi apa yang saya bisa sarankan dan saya mohon maaf dan Iya. tagline kita ni lagi 2 minit aja, udah 45 Oke, minit. gini Bu. Kita promosi itu bukan masalah angka-angka seperti itu. Saya kasih tahu Mbak ya. Saya kasih tahu, kita cuma pengen biaya per hasilnya itu serendah mungkin. Biaya per konversinya serendah mungkin. Nggak ada yang peduli dengan masalah tingkat tumpang tindih. Itu bukan itu yang bikin mahal. Masalah mahal murah bukan seperti itu. Kita masalah efektif nggak di biaya per konversinya. Itu aja sebenarnya. Kita nggak perlu peduli yang angka-angka yang lain itu. Intinya kita ingin hasil terbaik ROI-nya bagi klien kita. Angka-angka itu oke lah, saya menghargai kalau misalnya Mbak kasih saran tentang angka-angka. Di saya cuma itu aja, bikin kita tenang mengelola iklan, bikin aturan yang jelas. Ada aturan yang bisa ditaati dengan. Maaf ya Pak, saya terpaksa ini sebab kita punya masa udah limit ya Pak. Ini yang antara yang insight yang saya bisa sharekan. Tapi kalau Bapak mau teruskan apa yang telah Bapak lakukan sekarang bisa aja Pak. Kita nggak ada urus mengatakan Bapak perlu ikuti cara saya. Tapi ini apa yang telah kita praktikan adalah daripada best practices. Sekiranya Bapak ikuti dan Bapak coba kurangi dari segi tumpang tindih, ini yang bisa menstabilkan iklan tersebut dan bisa membuatkan iklannya itu lebih stabil dan murah dari segi biaya per hasil. Sebab saya ngerti Bapak juga ada ROI dan klien juga perlu melihat hasilnya itu. Kita pun nggak mau nanti kalau kalian spend terlalu banyak, nggak ada hasil, Bapak juga kerugian.
Okey. Oke. Dan sebagai contoh kalau Bapak mau tahu lebih lanjut lagi, okey, untuk set iklan SE7D ini, di tempat ini sama set iklan yang mana satu. Bapak bisa scroll ke bawah, turun ke bawah, adanya tombol tempat Oke. lelang. Okey. So di situ adanya deskripsi dia bilang jika tempat lelang itu tinggi, pertimbangkan untuk menggabungkan set iklan ataupun menukarkan penarikan yang baru. Okey. Selalu Bapak klik di show additional insight. Okay, di sini adalah 3 set iklan yang tempat tindih. Antaranya SB 7A dan 7B sama dengan SB 6B. So Bapak bisa edit kembali. Kalau tidak Bapak bisa matikan salah satu set iklan yang tempat tindih. Tetapi sebabkan semua produk ini produk berbeza kan, saya sarankan mungkin cuba gunakan satu gunakan broad audience, satu gunakan interest, dan lagi satu mungkin gunakan pemisah serupa lookalike audience. Ya, Oke. kalau Bapak mau tes bisa aja dites. Kalau Bapak mau teruskan seperti biasa, apa yang telah Bapak jalankan sekarang pun bisa juga Pak. Ya, Cuma kita ini selalu adalah kita selalu marketer selalu bicara pakai data ya. Artinya kalau ada seperti itu kita akan testing juga. benar, Nggak iya. masalah, itu Dan adalah hal yang bagus. Intinya cuma itu tadi, masalah privasi polisi dibereskan itu aja. Kalau insya Allah kalau kita akan ikuti yang seperti ini, kasih aja sarannya, kirim via email apa-apa yang terbaik dari Facebook akan kita pertimbangkan, kita sesuaikan dengan teknik dan strategi yang kita punya. Nah, cuma itu tadi, itu aja sih kalau dari kita itu nggak ada jauh-jauh, cuma privasi polisi, bikin yang jelas. Itu aja. Itu aja sih, karena kita ingin tenang berpromosi. Benar. Okey, jadi untuk ini saya akan kirimkan ke semua insight-insight terbaru. Okey, dan juga saya akan email kepada Bapak iaitu di sukri87@gmail.com. Jadi kalau Pak ada soalan kesulitan bisa aja kirim email, tapi saya hanya bisa bantu dari segi marketing strategi Pak. Sekiranya kalau Bapak mau kesulitan tentang akun disable ataupun inaktif, memang saya mohon maaf, memang Bapak perlu kontak sama tim CS kami, di mana di emailnya itu nanti sendiri saya akan kirimkan link untuk Bapak kontak sama tim CS kami. Oke. Ya, dan saya ucapkan terima kasih ya Pak untuk waktu Bapak selama Iya, ini. terima Dan kasih untuk banyak, Ibu. Ya, minggu depan saya akan hubungi Bapak kembali dan kita akan sharekan beberapa insight yang lain Pak. So, jadi apa yang telah saya praktikkan hari ini adalah tentang overlapping tempat ini di bagian lelang dan apa yang perlu Bapak lakukan. Dan di mana untuk settingan iklan sekarang ini Bapak bisa saja teruskan seperti biasa dahulu. Seperti iklannya pesan, bisa saja gunakan data daripada broad audience maupun lookalike. Okey, Bapak gunakan dahulu biaya terendah, dan untuk bagian iklan Bapak bisa saja teruskan gunakan carousel maupun video. Tapi kita sarankan mungkin videonya itu bisa dibuat beberapa durasi seperti 15 detik ataupun 30 detik supaya iklan itu bisa dikirimkan secara optimal di Instagram Story dan juga di Instagram Video. Okey, dan Bapak bisa saja akan gunakan tombol kirim pesan itu. Jadi untuk panggilan berikutnya, kapan bisa saya hubungi Pak kembali untuk kita follow up Pak? Sama mungkin dengan ini ya. Ini hari Senin Senin ya. Iya, sama jamnya. Habis sholat zuhur. Okey, tapi saya mohon maaf Pak, untuk hari Senin saya punya jadual udah penuh. Kalau Bapak mau, saya cuma ada sore Pak kalau hari Senin. Oke, kita coba pindah ya. Coba catat. Mbak bisa tanggal berapa? Hari Senin juga. Tanggal berapa Senin? Okey. So, jadi kalau untuk Senin ya, saya bisa hubungi Pak jam 3.30. Waktu 3.30 sama waktunya ya? WIB. WIB ya? Okey, kalau tidak pun hari Rabu, okey saya ada jamnya 11.30 maupun jam 1. Oke, Mbak. Bapak mau hari Senin ataupun hari Rabu Pak? Hari Senin jam 3.30, hari Rabu jam 12. Oh, Rabu aja. Hari Rabu insyaallah. Hari Rabu ya. Jadi panggilan kita berikutnya hari Rabu tanggal 3 jam 12. 12 salat zuhur di sini kayaknya. 12.45 boleh? Sama dengan yang ini. Sama dengan yang sekarang boleh nggak? Kalau 12.45 nggak bisa. Kalau di sini bentar ya. Iya, kalau tidak Pak hari Senin aja Pak jam 3.30. 3.30. Kalau Bapak mau kayak itu hari Kamis saya bisa hubungi tanggal 4 jam 1.30. Oh ya, itu aja. Kamis ya. Okey ya. Okey. Jadi saya hubungi Pak tanggal 4 Februari hari Kamis jam 1.30 WIB. Nanti Pak akan terima email notifikasi juga. Baik. Dan untuk ini saya ucapkan terima kasih ya Pak untuk waktu Bapak. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Saya sangat menghargai.
Iya, dan juga saya akan bantuan. mencoba sebaik mungkin untuk sharekan semua feedback Bapak ini kepada tim kami di Iya, Facebook. saya tidak tahu kalau Ibu fokus di marketing strategi, kira ekspor itu semuanya. Ternyata privasi polisi bukan urusan Ibu. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau saya bisa bantu, saya bisa bantu, Pak. Tapi ya, cumanya kalau untuk marketing strategi ya memang saya bisa sharekan semua insight. Tetapi kalau untuk aku yang dinonaktifkan ataupun diblokir, saya cuma bisa create sub case. Di mana Baik, saya baik. bisa mengarahkan tim CS kami itu untuk mempercepatkan proses. Baik, baik, Ibu. Oke. Ya, so jadi itu aja pada saya. Ada apa lagi yang bisa saya bantu, Pak? Bapak masih? Cukup dulu mungkin lanjut. Makasih banyak Ibu ya. Oke. Ya, dan juga terakhir Bapak akan cuma survei form dari kami ya. Dan kalau Bapak ada apa-apa feedback tentang panggilan kita hari ini, bisa aja ditulis survei di situ, Pak. Siap, siap. Oke, makasih ya Pak untuk waktunya Ya, ya. Assalamualaikum Ibu. Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Siap.